Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan sebuah diskusi dari kelompok kami sebelumnya yang mengenai katalis homogen dalam chemical hydrogen storage. Next. Kelompok 3 berisikan anggota seperti pada di layar. Next. Yang pertama hidrogen storage. Hidrogen memiliki kerapatan density gas terendah dan rendah kedua titik didih dari semua zat yang dikenal, menjadikannya sebuah tantangan untuk menyimpan baik dalam bentuk gas maupun cair. Dalam bentuk gas, hidrogen memerlukan volume penyimpanan yang sangat besar dan tekanan. 1 gram gas hidrogen menepati 11 liter ruangan pada tekanan atmosfer. Sehingga untuk menyimpan dalam jumlah besar, gas tersebut harus ditekan hingga beberapa ratus atmosfer dan disimpan dalam suatu vessel bertekanan. Gas hidrogen bertekanan dapat disimpan dalam silinder gas bertekanan tinggi. Hal ini dikelompokkan berdasarkan komposisi bahan, yaitu logam dan komposit yang tertera pada tabel 2. Secara umum, semakin sedikit logam yang digunakan, semakin rendah beratnya. Untuk alasan ini, tabung silinder tipe 3 biasanya digunakan dalam aplikasi hidrogen dan tabung silinder tipe 4 kemungkinan akan memperoleh keunggulan di masa depan. Next. Selanjutnya itu transformatif dehydrogenation. Dehidrogenasi adalah reaksi kimia yang melibatkan penghilangan hidrogen dari molekul organik. Ini adalah kebalikan dari hidrogenasi. Dehidrogenasi merupakan reaksi penting karena mengubah alkana yang relatif inert dan bernilai rendah menjadi olefin yang bereaktif dan lebih berharga. Alkena adalah prekursor untuk aldehyda, alkohol, polimer, dan aromatik. Proses dehidrogenasi digunakan secara ekstensif untuk menghasilkan aromatik dan sterina di industri petrokimia. Proses seperti itu sangat endotermik sehingga membutuhkan suhu minimal 500 derajat Celcius. Transformatif dehidrogenatif pada teknik yang menarik dalam katalis homogen karena menciptakan kemungkinan untuk menghasilkan senyawa berguna dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan energi yang dibutuhkan. Proses ini dilakukan oleh katalis yang terdiri dari logam transisi dan ligan organik serta dapat digunakan untuk menghasilkan ikatan kimia baru untuk molekul organik. Salah satu keuntungannya adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan hidrogen. Eh, Selanjutnya beberapa reaksi transformasi dehidrogenatif ialah eh, dehidrogenasi alkena, alkohol, amida, dan asam karboksilat. Next. Baik, selanjutnya yaitu katalis hidrogen yang digunakan sebagai hydrogen storage. Nah, pada kesempatan kali ini material yang kami gunakan di sini yaitu niobium karbon yang di-coating lagi dengan karbon. Nah, kenapa kami memilih material ini? Yang pertama, karena material ini itu merupakan suatu material yang cocok untuk mempercepat reaksi penguraian MgH2 menjadi H2. Ah, jadi eh, niobium karbon di sini itu bisa bertindak sebagai katalis yang efektif dalam memfasilitasi reaksi penguraian hibrida magnesium atau MgH2 menjadi hidrogen atau H2. Dalam penyimpanan hidrogen berbasis MgH2, MgH2 ini akan merupakan bahan yang kaya akan hidrogen dan dapat dilepaskan dalam bentuk hidrogen melalui reaksi penguraian. Niobium karbon yang di-coating dengan karbon di sini itu membantu dalam mempercepat reaksi penguraian MgH2 dan memungkinkan pelepasan hidrogen secara efisien dengan keberlanjutan hidrogen yang baik. Kemudian yang kedua, memiliki stabilitas termal yang baik. Di sini niobium karbon itu menunjukkan stabilitas termal yang tinggi, di mana dalam penyimpanan hidrogen berbasis MgH2 di sini, reaksi penguraian MgH2 itu memerlukan suhu yang cukup tinggi untuk mencapai tingkat pelepasan hidrogen yang diinginkan. Niobium karbon yang di-coating dengan karbon di sini itu mampu menahan suhu tinggi tanpa mengalami degradasi struktural atau hilangnya aktivitas kataliknya. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting agar katalis itu tetap berfungsi dengan baik
selama proses penyimpanan dan pemulihan hidrogen. Yang ketiga yaitu memiliki sifat katalitik yang tinggi. Niobium karbon yang dikoting dengan karbon di sini tuh menunjukkan aktivitas katalitik yang tinggi dalam reaksi penguraian MgH2. Karbon yang terdispersi dalam struktur karbida di dalam niobium itu berfungsi sebagai situs katalitik yang aktif. Ini mempercepat reaksi penguraian MgH2 yang pada gilirannya sendiri itu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelepasan hidrogen. Aktivitas katalitik yang tinggi dari niobium karbon yang dikoting dengan karbon di sini itu dapat mengurangi energi yang diperlukan dalam proses penyimpanan ataupun pemulihan hidrogen sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan sistem. Eh, yang keempat, relatif murah dan tersedia secara luas. Jadi niobium karbon yang dikoting dengan karbon di sini itu terbuat dari uh, niobium dan karbon, yang mana kedua bahan ini merupakan bahan termasuk ke dalam bahan yang relatif murah dan tersedia secara luas, di mana niobium itu adalah suatu logam transisi yang umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri, sedangkan untuk karbon sendiri itu merupakan unsur yang melimpah dalam berbagai bentuk, seperti salah satu contohnya adalah karbon aktif. Nah, untuk yang terakhir yaitu memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap kerusakan atau reformasi selama siklus pengisian dan pengosongan hidrogen secara berulang, di mana niobium karbon di sini itu dapat menunjukkan daya tahan yang cukup baik terhadap kerusakan ataupun deformasi selama siklus pengisian dan pengosongan hidrogen secara berulang. Dalam penyimpanan hidrogen berbasis MgH2, siklus pengisian dan pengosongan ini kan terjadi secara berulang saat hidrogen diserap ataupun dilepaskan oleh MgH2. Niobium karbon di sini itu dapat menahan tekanan suhu ataupun reaksi kimia yang terjadi selama siklus ini tanpa mengalami eh, kerusakan struktural yang signifikan atau kehilangan aktivitasnya. Bisa di next. Selanjutnya, pada katalis dan hydrogen storage terdapat pembuatan katalis itu sendiri. Yang pertama itu ada sintesis NBC sintesis NBC pada karbon. Yang kedua ada sintesis Mg pada H2 murni. Yang ketiga sintesis MgH2 dengan NBC karbon. Yang keempat ada karakterisasi. Yang pertama ada proses pembuatan katalis. Yang pertama itu ada sintesis NBC dan karbon. Pertama, 0,072 gram karbon hitam ditambahkan ke dalam 2 ml 0,05 molaritas larutan niobium klorida. Lalu larutan diaduk dengan magnetic stirrer pada 8 jam sampai berbentuk bubuk kental. Selanjutnya, pasta tersebut dioleskan secara merata pada kain karbon berukuran 4 cm x 6 cm. Dan kain karbon tersebut dipotong menjadi 12 bagian yang sama besar dan dikeringkan. Kemudian kain karbon dihubungkan ke alat di mana arus charging diatur ke 3,6 ampere dan voltase diatur ke 50 volt. Nantinya bubuk niobium karbida yang dihasilkan itu memanas dengan cepat pada saat yang bersamaan. Lalu setelah itu dikapsulkan dengan karbon dan dikumpulkan dari kain karbon. Yang kedua ada sintesis MgH2 murni, di mana di sini yang pertama itu Mg dihidrogenasi pada suhu 380 derajat Celcius di bawah tekanan balik 70 bar H2 selama 12 jam. Kemudian MgH2 ini yang terkumpul dan sejumlah sisa serbuk Mg-nya digiling pada planetary ball milling, di mana dengan kecepatan 450 R per menit, di mana proses hidrogenasi dan penggilingan bola ini diulang sebanyak 3 kali. Yang ketiga, sintesis MgH2 pada NBC karbon. Komposit dibuat dengan menggiling MH2 yang disintesis dengan NBC, di mana rasio berat MgH2 terhadap NBC adalah 9:1, di bawah tekanan 13 bar H2 selama 8 jam dalam planetary ball milling yang sama, dengan rasio bola bubuknya itu 80:1 pada 500 R per menit. Nantinya komposit yang terkumpul ini diberi nama MgH2 dengan berat jenis NBC
karbon. Lalu ada juga ini membuat komposit dengan rasio doping berat ini juga disiapkan untuk menyelidiki dan membandingkan kinerja dari MgH2 dengan berat 10% ini, di mana yang dibandingkan ini adalah 15% berat NDC, 5% berat, dan 3% berat. Selanjutnya ada karakterisasi. Di sini pola XRD yang dihasilkan itu dibandingkan dengan MDC yang dibeli secara komersial. Lalu secara komersial, pola XRD membuktikan keberhasilan sintesis NDC karbon yang ditunjukkan pada gambar 1, pada gambar kiri. Lalu selanjutnya pada gambar kanan itu ada untuk fitur morfologi NDC yang disintesis, TEM, itu dilakukan untuk menyelidikinya lebih lanjut, di mana gambar A dan B ini menampilkan nanopartikel NDC yang terdispersi dengan baik yang dienkapsulasi dalam substrat karbon dengan ukuran partikel 4-20 nanometer untuk menunjukkan secara langsung koneksi mereka pada tingkat mikroskopis. Substrat karbon dan nanopartikel NDC ini masing-masing ditandai dengan warna cyanin dan orange. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keunggulan dan kekurangan katalis. Keunggulan dari katalis niobium karbida dengan komposit karbon dapat ditinjau dari segi onset dehydrogenation temperature dari sistem katalis yang mana memiliki nilai 196,1 derajat Celcius, yang mana 92,2 derajat Celcius lebih rendah dari sistem MgH2 10% niobium karbida. Keunggulan efek katalitik dari katalis komposit ini utamanya dikarenakan efek katalitik sinergis dari nanopartikel NDC yang terdispersi secara seragam pada substrat karbon. Kemudian juga perlu diketahui juga bahwa keunggulan ini dinyatakan sebagai keunggulan relatif terhadap jenis katalis niobium karbida, niobium, dan AC yang dijual secara komersial dengan rasio doping 10% yang umumnya digunakan pada substrat MgH2. Kemudian, di samping dari keunggulan tersebut, katalis komposit niobium karbida dengan karbon memiliki kelemahan. Yang pertama, ada pada proses persiapannya atau proses produksinya yang relatif energi intensif. Metode thermal shock yang digunakan membutuhkan suhu operasi yang tinggi, dan juga meskipun proses dehidrogenasi menggunakan katalis bisa menurunkan suhu onset dehydrogenation temperature, akan tapi suhunya itu masih lumayan masih relatif tinggi. Kemudian juga kekurangannya ada dalam segi biaya. Penggunaan logam seperti niobium yang mana merupakan logam transisi menjadikannya relatif mahal jika dibandingkan dengan katalis yang lain. Ya, selanjutnya adalah tentang proses dehidrogenasi hidrogen dari MgH2. Mekanisme katalitik hidrogen menggunakan NDCC itu terjadi pada suhu 196 derajat Celcius jika menggunakan katalis tersebut. Hal ini menandakan katalis ini memiliki performa yang sangat baik jika dibandingkan dengan katalis yang lain, di mana reaksi dehidrogenasi itu membutuhkan suhu sampai sekitar 300 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, dipilih kadar katalis optimum yaitu 10% dari berat total katalis dengan hidrogen storage-nya yaitu berupa MgH2. Nah, mekanisme yang terjadi itu seperti pada layar. Nah, pada mulanya multitransfer elektron itu terjadi antara komponen hidrogen pada MgH2 dengan logam niobium pada katalis NBCC.
Nah, Nb, niobium itu memiliki nilai elektronegativitas sebesar 1,6. Nilai ini berada di antara elektronegativitas Mg dan H yang masing-masing sebesar 1,31 dan 2,2. Nah, nilai 1,6 ini berada di tengah yang menyebabkan kation Nb lebih mudah menyangkap elektron H daripada Mg. Setelah ikatan Mg dan H itu terputus, atom H akan berikatan dengan niobium membentuk NbHX. Nah, dikarenakan keelektronegatifan yang medium, atom Nb dapat lebih mudah melepaskan elektron daripada atom H dan lebih mudah menangkap elektron daripada atom Mg. Nah, kalau untuk eh, proses dehidrogenasi sendiri itu kan pelepasan hidrogen dari hidrogen storage-nya. Nah, proses dehidrogenasi ini merupakan kebalikan dari proses hidrogenasi, di mana hidrogen itu bakal disimpan di suatu material buat jadi satu. Karena kan hidrogen doang kalau berbentuk gas itu susah buat disimpan karena eh, beratnya yang terlalu kecil. Jadi bakal membutuhkan biaya lebih buat penyimpanannya. Jadi untuk dengan mudah mengontrol hidrogen buat dikonversi menjadi clean energy nantinya, biasanya hidrogen itu disimpan uh, pada hidrogen storage. Nah, dari uh, hidrogen storage yang kita pilih itu MgH2 yang menggunakan katalis NBC yang didop lagi dengan C atau karbon. Nah, prosesnya sendiri masih sama walaupun udah dipakein katalis, yaitu MgH2 bakal dipecah menjadi Mg dan H2. Tapi untuk pelepasan MgH2 menjadi Mg dan H2 ini ada sedikit berbeda, yaitu kebutuhan suhu eh, dari menggunakan MgH2 doang, MgH2 doang sama MgH2 yang menggunakan katalis NBC C. Nah, kalau buat MgH2 yang menggunakan katalis NBC didop sama C, itu dia cuma butuh kira-kira 100 sampai 200 derajat Celcius buat melepaskan hidrogennya. Sedangkan jika tidak menggunakan katalis, kita bisa membutuhkan sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius. Selain itu, jika hidrogenasi dari MgH2 ini membutuhkan eh, suhu yang tinggi, eh, maka untuk melepaskan hidrogennya juga atau proses dehidrogenasinya juga akan membutuhkan suhu yang tinggi kecuali memang dari awal kita sudah memberikan katalis. Selain itu, dari hasil penggunaan katalis yang kita pakai terhadap hidrogen storage MgH2 ini didapatkan data bahwa dehidrogenasi dari prosesnya itu uh, bisa mencapai 100 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan MgH2 saja, serta bisa juga menggunakan suhu 100 derajat Celcius buat hidrogenasinya dengan waktu yang cukup singkat, yaitu 30 menit. Terus kalau untuk uh, proses rehidrogenasi serta dehidrogenasi ini seharusnya reversible, tapi sifat reversible ini kalau tanpa katalis agak sulit. Tetapi jika kita menggunakan katalis NBC yang didop oleh C juga, setelah 10 siklus rehidrogenasi dan dehidrogenasi, 100% dari kandungan hidrogen tersebut akan bisa dilepaskan menjadi hidrogen ataupun dikembalikan ke dalam hidrogen storage-nya. Kemudian efisiensi dari media penyimpanan hidrogen magnesium hidrida bisa ditinjau dari segi kelimpahan, kemudian juga kapasitas penyimpanan.
dan juga kondisi operasinya. Untuk kelimpahan sendiri, magnesium hidrida itu memiliki eh, sumber yang melimpah gitu ya, yang mana hal ini dapat berdampak pada efisiensi biayanya yang mungkin bisa memiliki biaya yang relatif rendah. Kemudian dari kapasitas penyimpanan, eh, magnesium hidrida sebagai media penyimpanan hidrogen ini bisa memiliki kapasitas penyimpanan yang lumayan baik dengan eh, penyimpan- kapasitas penyimpanan hidrogen gravimetrik 7,6% dan volumetriknya 110 gram per gram H2 per liter. Kemudian dari segi kondisi operasinya, mungkin bisa dibilang kurang efektif karena prosesnya tadi seperti yang saya sebutkan lumayan energi intensif dengan proses dehidrogenasi dari magnesium hidrida sendiri membutuhkan suhu 300 hingga 400 derajat Celcius dikarenakan ikatan ionik yang kuat antara magnesium dengan hidrogen. Kemudian eh, untuk menyiasati hal tersebut bisa digunakan sistem katalis seperti yang di atas, menggunakan katalis niobium karbida karbon. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.